Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas membuat slide aplikasi bioteknologi dengan mengambil tema domestikasi, mata kuliah bioteknologi kelautan, dosen pengampu Dr. Apri Arisandi SPI MSI, dengan judul jurnal Domestication of Red Seaweed Gelidium latifolium in Different Culture Media. Berikut adalah nama NIM dari anggota kelompok kami dan peran dari tugas. Yang pertama ada Mai Tasya, NIM 34, berperan sebagai pembagian suara di kesimpulan dan menggabungkan PPT. Yang kedua ada saya sendiri, Siti Husnul, NIM 82, berperan sebagai pembagian suara di pendahuluan, tujuan, manfaat, dan editor audio PPT. Yang ketiga, ada Dewi Kamelia, NIM 43, berperan sebagai pencari sumber dan pembagian suara di metodologi. Yang keempat, ada Uswatun Hasanah, NIM 1, berperan sebagai pembagian suara di hasil dan pembahasan 2. Yang kelima, ada Emilda Putri, NIM 49, berperan sebagai pembagian suara di hasil dan pembahasan 1. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, yang keenam ada kesimpulan. Pendahuluan dari jurnal tersebut yaitu Indonesia memiliki sumber daya rumput laut yang tinggi, termasuk Gelidium latifolium, salah satu jenis rumput laut merah yang memiliki potensi tinggi. Gelidium biasanya digunakan untuk produksi jelly, antioksidan, bahan baku bioetanol, dan untuk mengurangi lipid hati dan plasma penderita diabetes. Wijayanto et al. 2020. Saat ini, pemanfaatan gelidium yang berkelanjutan dikhawatirkan mengalami kepunahan karena petani masih bergantung dengan musim dan panen alam. Budidaya rumput laut Gelidium latifolium telah dilakukan dengan cara domestikasi melalui adaptasi kondisi alam untuk budidaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pertumbuhan biomasa dan kelangsungan hidup G. latifolium di media kultur yang berbeda. Manfaat dari penelitian jurnal berikut yaitu untuk mengetahui pertumbuhan biomasa dan kelangsungan hidup G. latifolium di media kultur yang berbeda. Metode penelitian. Poin pertama, bahan dan metode. Sampel G. latifolium diambil dari pantai Kebumen, perairan selatan Jawa Tengah. Bibit diaklimatisasi di laboratorium selama 1 hingga 2 minggu. Proses domestikasi rumput laut dilakukan menggunakan 10 liter air di akuarium yang dilengkapi aerasi dan diisi masing-masing 10 gram rumput laut G. latifolium. Pengobatan penelitian ini menggunakan tiga jenis budaya media sebagai pengobat, yaitu urea, ZA, dan TSP. Poin yang kedua yaitu parameter yang diamati. Untuk penelitian ini, parameter yang digunakan yaitu rasio antara perbedaan bobot akhir dari percobaan dikurangi dengan bobot awal percobaan. Poin ketiga yaitu analisis data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup pengobatan menggunakan uji ANOVA. Jika ada perbedaan antara pelakuan P kurang dari 0,05, maka analisis akan dilanjutkan menggunakan dengan uji Turkey. Analisis dilakukan menggunakan software SPSS versi 24. Berdasarkan hasil grafik tingkat pertumbuhan mutlak pada rumput laut merah atau Gelidium latifolium,
menunjukkan hasil pengamatan laju pertumbuhan biomasa absolut pada media kultur, yaitu hasilnya berbeda. Hal ini ditunjukkan yang paling tinggi G latifolium biomasa pada media kultur C sebesar 5,67, kurang lebih 0,58 gram. Diikuti oleh media kultur B, yaitu 3,33, kurang lebih 1,15 gram. Dan yang terakhir, terendah pada media kultur A, yaitu sebesar 2,67, kurang lebih 0,58 gram. Pada hasil ANOVA menunjukkan kombinasi pupuk urea ZA dan TSP antar perlakuan menunjukkan perbedaan yang nyata, yaitu P kurang dari 0,05 untuk meningkatkan G latifolium biomasa. Sedangkan hasil uji Tukey lanjutan menunjukkan adanya penambahan G latifolium biomasa pada perlakuan media kultur C berbeda nyata, yaitu P kurang dari 0,05 dengan perlakuan media kultur A. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pertumbuhan mutlak rumput laut merah atau Gelidium latifolium menunjukkan hasil pengamatan laju pertumbuhan biomasa absolut pada media kultur berbeda menunjukkan yang paling tinggi Gelidium latifolium adalah sebesar 2,670,058 gram. Hal ini disarankan bahwa kombinasi media tumbuh dengan konsentrasi yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Gelidium latifolium menyinggung pertumbuhan cepat, pegangan erat, dan banyak cabang talus. Kandungan fosfat dalam media kultur sendiri merupakan komponen penting dalam stimulasi talus pertumbuhan, percepatan, dan penguatan pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa. Fosfat sendiri menyebabkan laju pertumbuhan yang tinggi sehingga bobot biomasa menjadi lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kelangsungan hidup rumput laut merah atau Gelidium latifolium didapatkan hasil seperti grafik berikut, di mana dalam grafik yang dihasilkan menunjukkan hasil observasi G latifolium. Pada perlakuan media kultur C tertinggi adalah 100, kurang lebih 0%, diikuti 99,67, kurang lebih 0,58% pada media kultur B, dan terendah pada media kultur A, yaitu sebesar 98,67, kurang lebih 2,31%. Hasil ANOVA menunjukkan bahwasannya kombinasi antara pupuk urea, ZA, dan TSP antar perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, di mana P lebih dari 0,05 terhadap peningkatan G latifolium biomasa. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kelangsungan hidup rumput laut merah atau G latifolium berdasarkan pada penelitian ini menunjukkan bahwasannya pada media kultur C merupakan media yang paling tinggi dibandingkan dengan media kultur B dan terendah yaitu pada media kultur A. Berdasarkan awal tanam sampai dengan umur 14 hari, kelangsungan hidup G latifolium adalah stabil. Itu dilanjutkan sampai hari ke-21 sampai 28 saat pertumbuhan menurun karena adanya kematian. Penurunan tingkat kelangsungan hidup ini terlihat pada semakin tingginya standar deviasi dan nilai datanya yang jauh dari nilai mean survival pada G latifolium. Tingkat kelangsungan hidup pada media kultur C dinilai lebih tinggi karena aplikasi konsentrasi pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan untuk perkembangan sel pertumbuhan rumput laut, di mana rumput laut membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Sedangkan tingkat kelangsungan hidup terendah yaitu pada media kultur A, diduga pada komposisi media kultur yang tinggi mengakibatkan kematian. Berdasarkan hasil penelitian domestikasi rumput laut merah G latifolium pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian menurut Mulyaningrum dan kawan-kawan tahun 2014. Di mana beliau menyatakan bahwasannya faktor penghambat media yaitu jika unsur utama mikronutrien dalam jumlah berlebih dan menjadi toksik. Ketika jumlah B terlalu tinggi, itu berakhir dengan kematian yang tinggi. Pemanfaatan mikronutrien oleh eksplan terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan
adanya mortalitas yang tinggi. Sedangkan menurut Wahyurini tahun 2014, yaitu menyatakan bahwasannya pemberian pupuk yang terlalu banyak berupa urea dan TSP yang diberikan akan menyebabkan pertumbuhan menjadi kerdil dan rumput laut mengalami perubahan morfologi, di antaranya warna batang putih pucat pada batang timbal agak merah yang menyebabkan batang menjadi lembut dan pecah. Berdasarkan hasil penelitian dari pengukuran suhu domestikasi rumput laut merah atau G. latifolium, menunjukkan bahwasannya dari awal tanam hingga panen tidak terjadi fluktuasi yang signifikan, di mana nilainya berkisar antara 29 sampai 30 derajat Celcius. Pengukuran suhu ini menunjukkan bahwasannya suhu pada media air penelitian sesuai untuk pertumbuhan rumput laut G. latifolium. Hasil pengukuran suhu yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya suhu pada media air penelitian sudah sesuai untuk pertumbuhan rumput laut G. latifolium seperti yang dikemukakan oleh Aslan pada tahun 1998, di mana temperatur yang baik untuk pertumbuhan rumput laut berkisar antara 26 sampai 33 derajat Celcius. Syarat budidaya suhu air yang baik untuk pertumbuhan rumput laut adalah 24 sampai 30 derajat Celcius menurut Sulma dan Manopo pada tahun 2008. Sedangkan hasil pengukuran pH dari penelitian ini didapatkan pH sebesar 7, yang artinya pH pada media masih dalam kisaran normal untuk pertumbuhan G. latifolium cell. Ini juga sesuai dengan hasil penelitian menurut Kordi dan Tancung 2007, di mana budidaya rumput laut akan berjalan baik pada pH 6,5 sampai 9,0. Jadi, kesimpulan dari PPT ini adalah laju pertumbuhan terbaik pada media kultur C dengan A, konsentrasi 75% urea, 50% ZA atau zoavelzur amonium, dan 75% TSP atau triple super phosphate. Laju pertumbuhan biomasa pada media kultur berbeda menunjukkan bahwa yang tertinggi Gelidium latifolium pada perlakuan media kultur C yaitu 5,67 kurang lebih sebanyak 0,58 gram, diikuti dengan media kultur B yaitu 3,33 kurang lebih sebanyak 1,15 gram, dan yang terakhir media kultur A yang terendah yaitu 2,67 kurang lebih sebanyak 0,058 gram. Pengamatan kelangsungan hidup menunjukkan bahwa Gelidium latifolium rumput laut pada media kultur C tertinggi adalah 100 kurang lebih sebanyak 0%, diikuti dengan media kultur B yaitu 99,67 kurang lebih sebanyak 0,58%, dan yang terendah pada media kultur A sebesar 98,67 kurang lebih sebanyak 2,31%. Sekian penjelasan PowerPoint dari kelompok 2A. Apabila ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.